Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah mengumpulkan kita bersama-sama di tempat yang paling dicintai oleh Allah, di tempat kita sujud kepada Allah, di tempat yang insya Allah tercurah rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, di taman daripada taman surganya Allah. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada kekasih kita, panutan kita, sahibul maulid, yang kita peringati hari kelahirannya, kebanggaan hati kita, jantung hati kita, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya, juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini maupun yang mendengarkan digolongkan menjadi pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan penuh harapan dan doa malam hari ini, sebagaimana kita kumpul di tempat ini, semoga nanti kita dikumpulkan bersama Rasulullah dan kita semua berada dalam barisannya Rasulullah. Kita semua mendapatkan syafaatnya Rasulullah dan kita semua bisa masuk surga bersama Rasulullah SAW. Yang kita hormati, kita muliakan para alim ulama, para habaib, para kiai, para sepuh, para tokoh masyarakat, hadir bersama Al-Habib Taha Al-Idrus, Habib Muhammad Farid, aman saya, dan juga banyak para habaib lainnya, guru kita Kiai Fauzan Jamaluddin, dan para kiai yang lainnya, para asatidah lainnya. Mohon maaf tidak disebut nama satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim. Kita doakan para orang tua kita, guru kita, Allah beri panjang umur, sehat afiat. Juga aparat pemerintah yang hadir bersama, semoga Allah beri panjang umur, sehat afiat. Dan juga yang menjadi wasilah Bapak Imran, semoga Allah beri panjang umur, sehat afiat. Dan semua yang hadir, Allah beri panjang umurnya, Allah sehatkan badannya. Barakah maulid keluar dari sini, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Kalau ada yang sempit, mudah-mudahan Allah luaskan rezeki kita. Kalau ada yang sakit, mudah-mudahan tidak keluar dari tempat ini kecuali Allah angkat penyakit kita. Bijahi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kemuliaan Nabi dan keagungan Nabi, keberkahan daripada maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur, kita senang, kita bahagia malam hari ini memperingati maulidnya Nabi. Sebab apa? Senangnya kita, bahagianya kita adalah salah satu hal yang diperintahkan oleh Allah. Allah yang nyuruh, bukan hanya ulama, bukan hanya ustaz, bukan hanya guru, bukan hanya kiai. Allah yang suruh kita senang, Allah yang suruh kita bahagia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah maka berbahagialah, bersenanglah. Huwa khairu mimma yajma'un, dan itu semua lebih baik dari apapun yang kita kumpulkan. Kita diperintahkan untuk senang dengan karunia Allah. Kita diperintahkan untuk senang dengan rahmat Allah. Coba sebutkan karunia apa yang paling terindah, kalau bukan karunia tersebut adalah kelahirannya Nabi Muhammad. Sebab banyak karunia kita dapati, musababnya Allah jadikan siapa? Rasulullah SAW. Al-Imam Ahmad Zaini Dahlan di dalam kitabnya Sirah Nabawiyah, beliau ada mengutip satu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim
di mana ketika Nabi Adam keliling surganya Allah, Nabi Adam itu melihat di atas pintu-pintu surga tertuliskan tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Adam pun bertanya, Man huwa ya Rabb? Siapa dia ya Allah? Yang namanya sudah dituliskan tapi belum terlihat, belum nampak. Apa dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi tersebut? Laulahu ma khalaqtuk ya Adam. Dialah seseorang yang kalau bukan karenanya aku tidak ciptakan kamu wahai Adam. Artinya apa? Allah jadikan penciptaan Nabi Adam tujuannya adalah Nabi Muhammad. Allah ingin menciptakan Rasulullah. Makanya kalau secara logika, sebagaimana dalam hadis qudsi tersebut disebutkan, kalau tidak ada Nabi Muhammad, tidak ada Nabi Adam. Kira-kira kalau tidak ada Nabi Adam, kita ada apa enggak ada? Enggak ada. Kita semua anak cucu Adam. Kita semua keluarga Nabi Adam, bukan keluarga cemara, Pak. Sebab pohon cemara keluarganya pohon juga. Nah, kita kan manusia, keluarga Nabi Adam. Kita semua anak cucu Nabi Adam. Makanya saya bingung kalau melihat orang berantem. Bingung, kenapa berantem? Apa pantasnya berantem? Orang kita semua keluarga. Tak ada pantasnya untuk kita berantem, meribut atau mempermasalahkan apapun, sebab kita semua keluarga. Nah inilah yang para ulama sampai sebut namanya nikmatul ijad, nikmat adanya kita karena Rasulullah. Gak cukup sampai di situ, nikmat yang paling indah, paling mulia, yang sampai dulu ada yang sekarang banyak difitnah, Mufti Betawi Al Habib Utsman bin Abdullah bin Ali bin Umar bin Yahya. Di dalam kitabnya Sifat 20 beliau mengatakan dua nikmat ini, nikmat yang paling agung, paling besar setelah nikmatul ijad, dan dua nikmat ini insya Allah membawa kita masuk ke dalam surga. Nikmat apa? Nikmat Islam, nikmat iman. Karunia Islam, karunia iman. Dan mohon maaf, tidak ada karunia Islam, karunia iman kecuali dibawa oleh Nabi Muhammad. Makanya kita senang dengan nikmat, sumbernya nikmat adalah Rasulullah. Gak cukup sampai di situ, bahkan kita dijadikan umat yang paling mulia sebab kita umatnya Nabi Muhammad. Makanya nikmat yang paling agung adalah kelahiran Nabi Muhammad. Bicara rahmat yang paling agung adalah Rasulullah. Jadi kalau di mana namanya? Curug ya, saya tahu Curug. Saya tadi udah mau nyebutin Curug sama Ami Farid, udah saya sebutin Curug. Sulit ke sini. Kantin majlisnya almarhum Habib Mundir Al-Musawa. Ya. Di mana kalau di Curug 3 bulan gak hujan. Pas malam Jumat kemarin hujan gede banget. Kira-kira orang Curug pada gila apa enggak? Bahagia aja, senang. Rahmat Allah turunkan. Itu sumur yang kering pada keluar lagi airnya. Barokah. Sekarang mohon maaf, misalkan kalau di Curug hujan, di Bogor belum tentu hujan. Di Curug hujan, tempat saya pun di Petamburan belum tentu hujan. Di Gunung Sindur di Bogor belum tentu hujan. Rahmatnya sebatas wilayah, tapi kita senang, kita bahagia. Dan kalau rahmat yang sebatas wilayah, kita katakan kecil rahmatnya. Bagaimana dengan rahmat yang luas? Rahmat yang di Curug dapat, di Bogor dapat, di Jakarta dapat, di mana lagi, Amerika dapat, mau di Australia dapat, mau di Arab dapat, semua dapat rahmat tersebut. Siapa? Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam semesta. Dan bagaimana sikap kita sebagai umat Nabi Muhammad? Falyafrahu. Maka berbahagialah kita menyambut nikmat dan rahmat tersebut. Makanya saya punya guru dalam salah satu syairnya, beliau mengatakan huwa Nabi Muhammad rahmatul maula, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ta'ammal qaulahu, coba renungkan ayat Al-Qur'an tersebut. Wa qudu bihi farhana, dan jadikan hari-hari kita penuh bahagia karena Nabi kita Muhammad. Dan ingat, siapa yang di dalam hatinya bahagia karena Rasulullah, nanti suatu saat dia akan dibahagiakan oleh Rasulullah. Kenapa kita senang karena Nabi Muhammad? Kenapa kita bahagia karena Nabi Muhammad? Karena tidak ada yang bisa membahagiakan kita kecuali Rasulullah. Di dunia siapa yang paling membahagiakan kita? Nabi Muhammad. Toh setiap hari kehidupan kita ini didoakan oleh Nabi Muhammad. Rasa cintanya Nabi kepada kita lebih dari siapapun. Nabi SAW mencintai kita semenjak beliau hidup, bahkan sampai beliau wafat, bahkan sampai nanti perjumpaan kita di akhirat dengan Nabi, kita akan melihat kesan yang indah bagaimana Nabi SAW akan berusaha ingin menyenangkan hati kita.
Bicara hidup tiap hari Nabi doain kita. Dalam riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin, ketika Nabi berdoa mengangkat tangan, Siti Aisyah sengaja duduk di depan Nabi. Nabi doakan, Allahumma ghfir li Aisyah, sengaja diangkat suaranya supaya Siti Aisyah dengar. Allahumma ghfir li Aisyah, ya Allah ampuni Aisyah ma asrarat wa ma a'lanat, dari kesalahan yang nampak yang tidak nampak. Sampai Siti Aisyah senyum. Dalam riwayat hadis mengatakan keadaan tatir, sampai seakan-akan Siti Aisyah itu, dalam riwayat ada yang mengatakan Siti Aisyah sampai merebahkan kepalanya. Ada riwayat mengatakan seakan-akan Siti Aisyah mau terbang dengan doa Nabi. Teman kalau dipuji-puji bawahnya mau terbang. Itu dalam riwayat keadaan tatir, sampai bilang begitu. Senyum Siti Aisyah bahagia. Rasulullah langsung bilang, hal asrar ya Aisyah, kamu bahagia wahai Aisyah? Dijawab, tidak usah ya Rasulullah. Bagaimana saya tidak bahagia wahai Rasulullah? Nama saya disebutkan dalam doamu. Apa jawab Rasulullah? Ketahuilah wahai Aisyah, bahwa doa ini yang aku panjatkan adalah doa yang setiap malam aku panjatkan untuk umatku. Bukan hanya untuk engkau, untuk umatku semua. Maknanya adalah kita walaupun belum lahir, kita udah didoain sama Nabi Muhammad. Kita walaupun belum ngelakuin kesalahan, kita udah didoain biar diampuni dosa kita sama Nabi Muhammad. Apa kurang cukup? Sampai Nabi dalam riwayat hadis, hakikatnya cintanya Nabi kepada kita, sampai Nabi bilang, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum, hidup saya baik untuk kalian, wafat saya baik untuk kalian. Sahabat tanya, hidupmu ya Rasulullah baik untuk kami bisa bersamamu, bisa duduk bersamamu, bisa mengambil ilmu darimu. Kalau wafatmu baik untuk kami, bagaimana ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Tu'rad a'malukum alaiya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala amal-amal kita, amal-amal kalian semuanya kepada saya, kata Nabi. Wa in wajadtu fi khairan fahamidullah, kalau saya dapati amalan umat saya baik, aku puji Allah, alhamdulillah umat saya baik. Wa in wajadtu fihi syarran fastaghfartu lahum, tapi kalau aku dapati amalan umatku ini buruk, maka aku mintakan ampun kepada Allah untuk. Apa kurang cintanya Nabi? Gak cukup sampai di situ. Nabi SAW tiap malam mendoakan kita, ya Rabb ummati, ya Rabb ummati. Sampai pernah Nabi SAW menangis ketika malaikat Jibril datang. Ya Jibril, gimana umat saya setelah saya tiada? Sampai membacakan ayat yang menceritakan tentang kisah Nabi Isa, di mana Nabi Isa mengatakan, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, apabila engkau menyiksa mereka hamba-hambamu, apabila engkau menghukum mereka, engkau yang maha bijaksana. Artinya apa? Nabi Isa ngelepasin umatnya, Nabi Ibrahim ngelepasin umatnya, Nabi Muhammad gak mau ngelepasin kita, Nabi gak mau ngelepasin kita. Kayak umat, gimana umat saya? Sampai Nabi sujud, sampai diriwayatkan sajadahnya basah dengan air matanya, sampai kaki-kakinya bengkak. Sampai Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat Jibril, sal habibi, tanya kekasihku ada apa? Apa yang dia inginkan? Sampai Allah nyatakan, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan penuhi, Allah akan berikan semua yang dia inginkan sampai dia ridho, sampai dia rela, sampai dia selesai. Apa jawab Nabi ketika malaikat Jibril tanya? Apa kata Nabi? Inilah Allah ahad min ummati dakhalna. Saya Jibril tidak ridho kalau ada satu umat saya masuk neraka. Nabi nggak mau kalau ada kita yang masuk ke dalam api neraka. Bayangkan. Pernah renungkan hadis ini apa artinya? Pernah renungkan ucapan Nabi ini apa artinya? Saya tidak ridho kalau ada satu umat saya masuk neraka. Berarti artinya Nabi Muhammad tidak akan masuk surga kecuali sampai semua umatnya masuk surga bersama Nabi. Nabi gak mau ada satu pun umatnya masuk neraka. Andai kalau ada sekarang umat Nabi yang masih berbuat dosa, yang masih menjauhi Allah, yang masih lupa pada Allah, masih lalai kepada Allah, Nabi masih berharap dia nanti masuk surga bersama Nabi Muhammad. Apa kurang cintanya Nabi? Tak cukup sampai di situ akhir hayat Nabi yang disebutkan umat. Tak cukup sampai di situ. Syekh Nawawi Al-Bantan beliau menceritakan dalam kitab Marqatus Su'ud Tasdiq, di mana disebutkan keadaan hari kiamat manusia dari kubur dibangkitkan oleh Allah. Kita nanti meninggal dunia dibangkitin, yang walaupun sudah terpisah-pisah tulangnya disambung lagi seperti semula, dikumpulkan di satu padang namanya padang mahsyar. Dari manusia pertama Nabi Adam sampai manusia terakhir, yang jumlahnya triliunan, bukan miliaran lagi, bahkan triliunan, dan ribuan, puluhan ribu tahun.
semua dikumpulkan manusia jadi satu tempat, di mana matahari diriwayatkan ada di atas kepala kita 1 dhira'. Tahu 1 dhira'? Dari ujung jari kita sampai siku kita, ini 1 dhira'. Jadi angkat aja tangan kita begini, ini matahari. Kalau orang tua kita dulu bilangnya 1 jengkal, lebih pendek lagi. Bayangkan coba, ya mohon maaf, sekarang kita matahari jutaan mil jauhnya, kita kalau siang berasa panasnya luar biasa. Apalagi kemarin berapa hari, Masya Allah. Sampai ada teman saya kan katanya neraka bocor. Ada teman saya sampai bilang matahari ada 2 di sini. Ya, saking panasnya luar biasa. Itu jauh jutaan mil. Coba kalau kita bayangkan bagaimana nanti di hari kiamat. Di atas kepala 1 dhira'. Manusia semua ketakutan. Sampai Allah sebutkan yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Hari saudara lari dari saudaranya, nggak mau ketemu. Karena tahu punya salah. Karena tahu punya kesalahan, punya dosa. Wa ummihi wa abihi, lari anak dari orang tua lari dari anak, nggak mau ketemu. Wa sahibatihi, pasangan lari. Istri lari dari suami lari dari istri. Karena masing-masing punya salah. Masing-masing takut di hadapan Allah. Siapa yang bisa bantu kita? Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana harta kita enggak manfaat, enggak nolong. Apa yang kaya karena kekayaannya akan menolong. Wala banun, anak yang kita cintai, yang kita banggakan, yang tiap hari Masya Allah kita berikan hidup kita untuk anak kita, apa mereka akan bisa menolong kita? La yanfa'. Hari tersebut tidak ada yang manfaat. Sampai diriwayatkan kita semua nanti akan datang ke nabi-nabi. Dari mulai Nabi Adam kita datang, wahai Nabi Adam, tolong kami adalah anak cucumu, kau kakek moyang kami, mintakan ampunan pada Allah, lepaskan penderitaan ini. Panas di bawah matahari. Sampai dalam riwayat nanti orang yang kepanasan di bawah matahari, ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sepinggang, bahkan ada yang seleher, bahkan ada yang 50 meter tenggelam di bawah keringatnya sendiri. Yang beruntung yang suka adzan, dibangkitin sama Allah, lehernya panjang. Ini hadis disebutkan. Dibangkitin sama Allah, lehernya panjang. Makanya kalau adzan jangan pada nggak mau adzan. Nah, itu aja adzan, aja. Kan adzan kagak mau berebutan. Tuh luar biasa, panas menderita. Sampai kita punya guru dulu pernah bilang, nanti mirsyiddati, dari gentingnya hari kiamat, panasnya, manusia ketakutan, semua sedih. Sampai ada orang bilang, ya Allah, kalau saya harus masuk neraka, masukkan sekarang ya Allah. Saking gak kuatnya. Parahnya keadaan hari kiamat, dia nggak tahu hari di neraka lebih parah lagi. 1 tetes api neraka nembus sampai kaki kita. Keadaan di hari kiamat. Apa yang menolong kita? Siapa yang menolong kita? Nabi Adam angkat tangan. Kata Nabi Adam, hari ini nafsi. Kita masing-masing. Salim ya Rabb, salim. Sampai Nabi Adam berdoa, ya Allah selamatkan Nabi Adam. Sampai mengatakan hari ini Allah mengungkapkan kemarahannya belum pernah sepertinya sebelumnya. Makanya kalau ada orang ada musibah, gempa, apa Allah lagi marah, lagi murka, sok tahu dia. Jadi yang ngatur Allah. Mohon maaf, kalau Allah udah marah murka, dunia dan seisinya hancur Pak. Nggak nanggung kalau Allah sudah marah murka. Makanya nggak bisa kita sadari sesuatu kepada murkanya Allah. Emang kita siapa? Hari tersebut Nabi Rahmat datang ke Nabi Nuh, datang Nabi Idris, semua para nabi. Kenapa kita datangi? Karena di dalam Al-Quran dan Islam mengajarkan kita untuk beriman kepada para nabi. Kita akan mintakan pertanggungjawaban. Tapi semua angkat tangan. Siapa yang kita harapkan? Artis yang dicintai anak kita, penyanyi, pemain bola yang diidolakannya mati-matian. Demi Allah tidak ada satupun. Jangankan untuk menolong kita, menolong diri mereka sendiri saja belum tentu mampu. Di saat semuanya menangis di hari kiamat, di saat semuanya ketakutan, hanya satu manusia tersenyum. Ketika kita lari kepada para nabi, semua menolak jalan kita. Tidak ada yang mampu menolong. Hanya beliau yang menyambut kita, yang merangkul kita satu persatu, yang akan mengatakan ana laha, saya untuknya. Hanya Nabi Muhammad yang akan sujud di hadapan Allah dan mintakan ampunan untuk kita. Sampai Allah yang menyatakan irfa ra'sak ya habibi, angkat kepalamu wahai kekasihku, wasal tu'ta wasfaq syafa', mintalah apa yang kamu mau, berilah syafaat kepada mereka. Ini yang saya sampaikan, kita bakal ngalamin semuanya. Ini ada dalam riwayat hadis, bukan kisah-kisah belaka, bukan. Memang ini belum kita alamin, tapi nanti
Ya kali-kali ingat di sana mungkin aja ingat. Oh yang diceritain Nabi Bakar itu benar juga ya. Tapi mah kalau udah kayak begitu maka keadaan udah kagak ingat apa-apa Pak. Tapi ini bakal kita alami. Cuma Rasulullah yang bakal nolongin kita. Makanya para ulama bilang inilah syafaat yang pertama dijuluki namanya syafaatul uzma, syafaat yang paling agung, yaitu manusia dipindahkan dari mahsyar menuju mizan agar diperhitungkan satu persatu. Bahkan bukan hanya muslim, orang non muslim juga dapat syafaat dari Nabi Muhammad. Tapi cuma satu itu doang, yang lainnya mah kagak dapat dia. Mudah-mudahan kita mendapat semuanya syafaat Nabi. Sekarang kalau lihat kayak begini, apa kurang besar cintanya Nabi sama kita? Apa kurang Nabi ingin menyenangkan hati kita? Gak sampai di situ Pak. Dulu Sayyidina Anas bin Malik, siapa yang tidak kenal? Sayyidina Anas bin Malik khadimun Nabi. Beliau dijuluki pembantunya Rasulullah, 10 tahun berkhidmat untuk Rasulullah. Dari masih kecil udah diserahkan nama ibunya supaya membantu Nabi SAW. Sayyidina Anas bin Malik pernah bertanya, bukan hanya Sayyidina Anas, banyak sahabat selalu bertanya seperti ini. Karena tahu modal apa kita nanti di hari kiamat, punya modal apa Pak Bu? Anak muda yang masih jauh dari Allah, punya modal apa di hari kiamat? Sholat kita, puasa kita, ibadah kita, ketaatan kita, ketakwaan kita kurang-kurang banyak. Tidak ada modal-modal kita. Kecuali apa? Kita cuma punya modal yang malam ini hadir. Insya Allah semua punya modal cinta kepada Rasulullah. Kita cuma cinta sama Nabi, pengen sama Nabi. Sayyidina Anas sampai bilang sama Nabi, ya Rasulullah, aina ajiduka yaumal qiyamah. Sayyidina Thawban sampai bilang, ya Rasulullah, kalau engkau ada di surga, surga yang paling tinggi, kalau saya masuk surga, surga yang paling bawah. Kepengen semua sama Rasulullah, kepengen semua dekat sama Nabi Muhammad. Sampai Sayyidina Anas bilang, aina ajiduka yaumal qiyamah ya Rasulullah. Di mana saya bisa dapetin kamu hari kiamat ya Rasulullah? Ini kalau ramai begini ini segini aja ramai, kita kadang-kadang kagak bisa ketemu sebelah-sebelahan. Nyari yang satunya aja susah. Nah gimana nanti pada masyarakat pengen ketemu Nabi? Bahkan semua cinta sama Nabi, betul kan? Yang cinta sama Nabi bukan cuma kita, kakek kita, orang tua kita, semua keluarga kita cinta sama Nabi. Semua pengen dekat sama Nabi. Tapi modal apa kita dekat sama Nabi? Sayyidina Anas sampai bilang, aina ajiduka yaumal qiyamah. Bagaimana saya bisa dekat dengan engkau ya Rasulullah, dapetin engkau di hari kiamat? Kata Rasulullah, tajiduni inda salah. Ini Rasulullah bilang, kamu dapetin saya di 3 tempat. Dan mohon maaf, tidak ada satupun dari 3 tempat yang disebutkan oleh Nabi surga. Padahal Nabi berhak untuk masuk ke dalam surga. Kalau Nabi mau, Nabi masuk duluan. Ana awwalu man yuftahu babul jannah. Dalam riwayat Abu Ya'la Rasulullah mengatakan, saya orang yang pertama kali buka pintu surga. Tidak boleh ada siapapun dari Nabi masuk surga kecuali saya masuk terlebih dahulu surga. Dan tidak boleh ada umat yang masuk surga kecuali masuk terlebih dahulu umat Nabi Muhammad. Nabi bilang apa? Di mana ya Rasulullah? Tajiduni indal mizan. Yang pertama, kamu dapetin saya di mizan. Apa mizan? Timbangan amal. Buat apa Rasulullah ada di sini? Apa jawab Rasulullah? Untuk menunggu satu persatu umat diperhitungkan supaya kalau ada yang kurang-kurang Rasulullah yang tambahkan. Ya Rasulullah, kalau nggak ada di mizan di mana? Tajiduni indas sirat. Kamu dapetin saya nanti di jembatan sirat. Untuk apa Rasulullah di jembatan sirat? Rasulullah akan menunggu supaya tidak ada satupun dari umat Nabi yang jatuh masuk dalam api neraka, supaya Nabi bisa tolong kita. Kalau tidak ada di situ di mana ya Rasulullah? Tajiduni indal haud. Kamu dapetin saya ada di telaga, kata Rasulullah. Untuk apa Rasulullah di telaga? Untuk memberikan minum satu persatu umat Nabi Muhammad. Nabi nggak bilang ada di surga, padahal Nabi bisa masuk surga langsung. Tapi mau nungguin kita semua, biar kita semua masuk surga bersama Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang masuk surga bersama Nabi. Biar Allah jaga iman kita, biar Allah jaga Islam kita, biar sampai akhir hayat kita keimanan kita dikuatkan oleh Allah dan kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Ini harapan kita, ini keinginan kita. Dari sini kita bisa lihat bagaimana cintanya Nabi kepada kita. Nabi selalu berusaha ingin menyenangkan hati kita. Sengaja saya sampaikan seperti ini supaya ayo timbal baliknya apa yang mau kita lakuin buat nyenengin hati Rasulullah. Tadi udah disampaikan, maulid bukan hanya sekedar maulid, tapi kita pengen hasil. Mana Pak ada maulid Nabi? Apa yang mau kita lakuin setelah maulidnya Nabi? Di malam kita ngecas baterai kita nih.
baterai kita supaya kita bertambah cinta kita pada Nabi. Supaya apa? Pulang dari sini, ayo tunjukkan rasa cinta kita pada Nabi. Dengan apa? Tunjukkan rasa cinta kita pada Nabi. Satu aja, ayo langkahin jalan hidup kita di jalan Nabi. Jangan keluar jalurnya Nabi. Sekarang banyak orang buat jalur, Pak. Banyak orang buat jalur. Ayo ikut ke sini, ayo ikut ke sini, ayo ikut ke situ. Mohon maaf, setiap jalur, kalau jalur tersebut nggak sampai kepada Rasulullah, jangan pernah diikuti. Mau siapapun. Kita ikut para guru, kiai, ulama, habaib atau siapapun. Karena apa? Karena mereka mengikuti jalannya Rasulullah. Mohon maaf saya sampai, kalau ada kiai atau habaib pun yang tidak ikut jalannya Rasulullah, jangan kita ikuti. Yang bertolak dengan jalannya Nabi Muhammad, jangan kita ikuti. Sekarang kan macam-macam, orang pada bikin jalan sendiri. Tapi kita ikuti jalan guru kita, yang betul-betul jalannya nyambung sampai kepada Nabi kita Muhammad. Maafin, standar hidup kita Rasulullah, teladan kita Rasulullah. Allah sudah memberikan contoh sebaik-baiknya contoh, seindah-indahnya contoh. Jadi jangan cari contoh yang lain. Kenapa kita cari contoh yang lain? Kenapa anak-anak kita ngikutin contoh yang lain? Mereka lebih gemar lihat handphonenya, lihat contoh-contoh lain. Mereka ahli dunia yang pamer harta, pamer kekayaan, bahkan dijadikan contoh, bahkan menjadikan rujukan. Sehingga apa? Berapa banyak orang yang akan hidupnya hancur kalau menjadikan gaya hidup contohnya mereka ahli dunia. Mau hidupnya selamat, mau hidupnya indah, gaya hidup kita jadikan seperti gaya hidup Rasulullah. Ya mohon maaf saya sampaikan, kita kasih contoh. Berapa banyak orang yang dijadikan mereka ahli dunia sebagai contoh dalam hidup. Padahal Allah sudah nyatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun, telah dijadikan dalam diri Rasulullah, dalam diri Rasulullah teladan yang baik, contoh yang terbaik. Allah tidak menyatakan dalam ibadah Rasulullah, dalam sholat Rasulullah, dalam puasa Rasulullah, dalam diri Rasulullah. Baik itu mau urusan dunia, mau itu urusan akhirat, mau itu urusan apapun, kita disuruh mengikuti Rasulullah. Karena saya kasih contoh yang nyata, kalau kita tidak ikut jalannya Nabi Muhammad akan hancur. Dan ini sudah banyak yang hancur karena dia tidak mau ikut jalannya Rasulullah. Rasulullah sudah kasih gambaran dalam hidup. Ketika kita senang dalam urusan dunia, Allah kasih mudah. Bagaimana Rasulullah ketika senang? Rasulullah gak pernah lupa, selalu bersyukur pada Allah Ta'ala, menjadikan semua yang diberikan oleh Allah untuk berada di jalan Allah, untuk ibadah, untuk taat. Sampai ada dalam satu riwayat disebutkan Rasulullah itu punya satu lembah isinya pohon kurma. Ada riwayat yang mengatakan satu lembah isinya kambing ribuan ekor. Ketika datang satu badui, orang badui, suku badui datang kepada Nabi mengeluhkan kelaparan, kekeringan. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Lihat karamnya Rasulullah, kedermawanannya Rasulullah SAW, sampai Rasulullah berikan, mau tidak aku berikan satu lembah ini semuanya. Tidak nolak. Mau ya Rasulullah, ya udah ini semua buat kamu, bawa ke kampung. Ya karamnya Nabi, dermawannya Nabi. Yu'ti wa la yakhaful faqr. Nabi memberi tapi nggak takut fakir. Ajwad min rihil mursalah, lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Itu Nabi kita Muhammad. Karena mohon maaf, ketika kita dikasih kemudahan, jangan lupa gunakan bersyukur pada Allah. Rizki yang kita punya nih Allah kasih buat kita, ayo kita gunain buat jalan Allah, buat ibadah. Ma indakum yanfad wa ma indallah baq. Apa yang di sisi kamu habis dan apa yang di sisi Allah kekal. Mohon maaf, kita punya uang 10 juta, kita beliin handphone, kita pakai, itu handphone rusak, kira-kira 10 juta masih ada apa hilang? Hilang, sirna. Tapi kita punya duit 10 juta, misalkan kita beliin dah kambing Idul Adha, kita potong korban. Udah kita potong korban, kita masak tuh dagingnya, kita makan, kita bagi-bagi sedekah. Kira-kira itu kambing memang mati, tapi pahalanya hilang nggak? Kira-kira nanti di akhirat dibalas nggak? Lebih indah balasannya dari Allah. Kita punya rezeki, kita pakai pergi haji, kita pakai pergi umroh, kita sedekah misalkan. Apa semua bakal habis? Ya habis, kita keluarkan, tapi hakikatnya nggak habis. Bahkan ada filosofinya Al-Imam Al-Ghazali. Kalau saya kasih contoh, ada burung 5 ditembak 3, sisa berapa? Ada yang 2, ada yang bilang kagak sisa apa-apa, yang 3 jatuh, yang 2 kabur, yang 3 mati kan ditembak. Betul nggak? Hakikatnya apa? Kalau kita bilang burung 3 ditembak 3, sisa 2,
Dua, saya kasih contoh, punya duit 2 juta 500 ribu, kita sedekahin buat orang tua. Orang tua kita senang, orang tua kita bilang lagi kalau dikasih duit, biar kata orang tua kita kaya, orang tua kita lebih mampu. Tapi kalau dari anak, girang. Di mana-mana orang tua itu selalu banggain anaknya. Dapat apa aja, baju baru aja langsung ngomongin dari mana, dari anak saya, dari. Kalau anak nggak ada yang banggain orang tuanya, dibeliin motor, motor gue ini mah. Begitu ya, itu bedanya. 500 ribu kasih buat orang tua, 500 ribu kita sedekah masjid, pondok pesantren, majelis ilmu, 500 ribu lagi kita sedekah anak yatim, fakir miskin, atau orang tua yang nggak mampu. Kira-kira sisa berapa dari 2 juta? Semua pasti jawab 500 ribu. 500 ribu buat orang tua, 500 ribu buat masjid, 500 ribu buat fakir miskin. Kira-kira sisanya berapa? 500 ribu. Padahal hakikatnya 500 ribu kita pakai buat jajan, buat makan, beli bensin, habis 1,5 juta yang kita sedekahin buat orang tua, buat masjid, buat fakir miskin, masih disimpan sama Allah di BCA, Bank Sentral Allah. Nanti di hari kiamat dibalikinnya, jangan mau buru-buru. Betul nggak? Berapa banyak Allah kasih buru-buru langsung dikasih, guys. Berapa banyak orang sedekah baru keluar dari masjid diganti sama Allah, lebih berlipat-lipat ganda bisa jadi. Tapi inti dari itu apa? Dunia. Makanya ketika kita senang jangan lupa bersyukur sama Allah. Nah, lawannya senang, manusia itu gak semua hidupnya senang. Kita sehari-hari hidup kita kadang lagi mudah, kadang lagi sulit, kadang lagi senang, kadang lagi susah. Maka ketika susah, jadikan contoh Nabi Muhammad, jadikan contoh Rasulullah, supaya apa? Jangan paksain hidup kita. Kalau kita paksain keluar jalur Nabi, hidup kita hancur. Berapa banyak orang-orang gak punya ketika dikasih sulit? Ya manusia kan rezekinya beda-beda. Gak semuanya dikasih mudah, ada yang dikasih mudah, ada yang dikasih sulit. Cuman kalau kita jadikan contoh, mereka yang kaya raya, mereka yang banyak uang, contohnya sama. Tuh orang beli handphone baru, kita kepengen beli handphone baru, gak punya duit, kita ngutang sama orang. Mending kalau cuma ngutang sama orang, berapa banyak sekarang ngutang sama komputer, online, pinjol. Udah ngutangnya 1 juta, gantinya 10 juta. Hancur hidup kita. Dan berapa banyak anak muda seperti itu. Karena apa? Ngikutin gaya hidup, maksain hidupnya, akhirnya hancur. Orang di mana-mana diajarin kita sama orang tua kita, kalau kepengen punya suatu usaha. Saya dulu baru pulang dari Hadramaut, umur saya waktu itu masih 20 tahun, 19 tahun, 20 tahun. Itu saya pengen punya motor aja buat ngaji sama Habib Umar bin Abdullah Al-Attas, mau ngaji aja. Sama bapak saya suruh cari duit sendiri. Saya bilang, "Wah, minta duit buat beli motor, cari sendiri." Adik saya dibeliin motor, saya kagak. Saya kadang-kadang bingung juga sama bapak saya dulu. Tapi orang tua kita ternyata apa? Setelah mereka tiada, kita baru tahu, ya Allah, ternyata orang tua kita pengen kita berusaha mandiri. Nah, hidup ke depan gak lebih baik dari sekarang. Mohon maaf, nah, hidup ke depan gak lebih mudah dari sekarang. Tahu, kalau bapak ibu memanjakan anak bapak ibu, hidup ke depan mereka gak seperti hidup zaman bapak ibu. Zaman bapak ibu keadaannya seperti ini, ke depan bisa lebih sulit. Kita sekarang memanjakan anak-anak kita, hari-harinya habis dengan handphone, mereka main handphone, sibuk dengan handphone. Pikirannya mereka main game online. Yang sebagian orang akhirnya apa? Gak mau usaha, gak mau apa, pengen kaya tapi instan. Akhirnya apa? Punya duit 50 ribu, naro, seakan-akan ada 50 ribu, main judi supaya dapat 50 juta. Kan yang khayal nih. Ini bener gak saya ngomongin? Dan ini nyata. Akhirnya orang-orang kita pasrah, bukan hanya anak muda, bapak-bapak ikut-ikutan. Gimana gak mau hancur, Pak? Gimana gak mau rusak anak-anak kita? Mereka memaksakan hidup. Ada yang sampai pinjaman online dan lain sebagainya. Ada yang sampai main judi online ini. Mohon maaf, berapa banyak yang utangnya menumpuk? Berapa banyak yang main judi online, rumah tangganya hancur? Sampai saya pernah marahin anak majelis, anak pengajian, anak majelis tiap hari saya omongin, jangan main judi online, jangan main judi online. Sampai saya gedek, saya doain, jangan main judi online, saya doain jempolnya nempel handphone. Tetap aja main judi online. Sampai kehidupannya hancur, Pak. Hutangnya banyak. Sampai tiap hari rumahnya didatangi oleh orang-orang nagih hutang. Sampai orang tuanya jatuh sakit. Sampai kedua orang tuanya meninggal dunia. Sampai rumah tangganya hancur cerai. Dan ini nyata. Kita nggak mau anak-anak kita seperti itu. Ayo mulai sekarang. Kita perlu menanamkan kepada anak-anak kita standar hidup, contoh hidup, gaya hidup. Kalau kepengen, ketika kita sulit, hidup kita jalani ikut Rasulullah. Rasulullah juga pernah ngalamin sulit, tapi
Tapi Rasulullah nggak ngajarin kita maksain hidup. Saking sulitnya pernah Rasulullah SAW 3 hari 3 malam nggak masuk makanan ke dalam perutnya, 3 hari 3 malam. Sampai pernah Rasulullah ikat perutnya dengan batu. Sampai pernah 2 bulan dapur Rasulullah tidak nyala api sedikit pun memasak sesuatu. Rasulullah nggak suruh ikat perut kita pakai batu, enggak. Rasulullah nggak suruh itu. Tapi Rasulullah mengajarkan kita ketika kita sulit, ketika kita susah, jangan lupa untuk kita bersabar jalani hidup. Jangan maksain hidup. Jangan kita lihat contoh-contoh mereka yang hanya memamerkan kekayaan mereka, menanamkan keirian di hati anak-anak kita, sehingga apa hancur dan rusak keadaan anak-anak kita. Pak Bu, kita kepengen, mohon maaf saya sampai kepengen ngelihat anak-anak kita besok jadi orang-orang yang sukses. Ya mohon maaf kalau tiap hari Bapak kasih game online mah moro-moro sukses. Susah iya antar, bingung iya, yang nyari kerja aja pada susah, apalagi sampai jatuh dalam judi on. Kenapa saya ngomong begini? Karena ini mah udah keterlaluan. Ngomong begini karena udah keterlaluan. Ada kemarin Ustadz ngomong sama saya, ini uang mandat di judi online, mandat di judi online itu 1 triliun. Saya pikir 1 triliun itu banyak, 1.000 miliar. 1.000 miliar 1 triliun itu kalau disedekahin, masya Allah ini securuk rapi rumah-rumah. 1 triliun kita juga bangun pondok rapi ya. Majelis ilmu semuanya rapi, udah nggak pakai minta sumbangan lagi, mau lihat di mana-mana bikin, betul nggak? 1 triliun aja, kalau sebanyak-banyak, kan kagak ada nasi begini. Saya ketemu teman saya, bos, dia punya perusahaan di Magelang. Ngobrol sama saya ngomong, uang di judi online 1 triliun. Kata dia, bukan cuma 1 triliun, 48 triliun uang mandat di judi online. Makanya jangan bingung Bapak Ibu kalau dagang pada sepi. Yang usaha sepi, ekonomi sulit saat-saat ini. Kenapa? Uangnya mandek di judi. Emang kagak berasa, naruh 10.000, 50.000. Tapi kalau jutaan yang naruh jadi berapa? Dan ini yang nyata. Makanya ayo kita rapihkan, kita perbaiki keadaan kita. Mudah-mudahan Allah jadikan barokah maulid kita, diperbaiki keadaan kita semuanya. Ayo ikutin Rasulullah, dah. Jangan ikutin yang lain. Yang kedua, yang saya mau sampaikan dalam standar hidup, kalau tadi bicara dunia ada dunia, dalam urusan akhirat juga ikuti Nabi. Dalam ajaran ikuti Nabi. Kalau yang bawa ajaran baru bukan ajaran Nabi, kau sedikit. Mau ngapain itu? Yang Nabi kita kebencian, suruh kita benci sama orang. Mau Nabi juga kita benci sama orang. Apalagi kalau orang soleh, orang ibadah, orang taat. Apa kita pernah diajarin sama Rasulullah untuk menanamkan kebencian? Makanya saya hanya pesankan satu, jamaah semua yang hadir. Ayo mulai sekarang kita jadilah orang-orang yang baik, yang senang melakukan kebaikan. Bahkan dalam salah satu hadis Nabi diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi yang bersabda, "Man ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhala al-jannah, falta'tihi maniyatuhu wa yu'minu billahi ta'ala wal yawmil akhir, wa ya'tihi ila nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi." Nabi bilang, barang siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, jaga imannya agar mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari kiamat, dan perlakukanlah manusia sebagaimana kamu senang diperlakukan. Kita keluar dari majelis maulid ini apa? Apa kaidah yang kita bawa? Perlakukanlah manusia sebagaimana kita senang diperlakukan. Kalau kita senang orang menyapa kita, jadilah kita orang yang senang menyapa orang. Kita senang orang senyum sama kita, jadilah kita orang yang suka senyum sama orang. Kita senang dipuji sama orang, jadilah kita yang memuji orang. Kita senang dibantu sama orang, jadilah kita orang yang selalu membantu orang. Dan pemahaman sebaliknya, kalau kita nggak senang dipandang buruk sama orang, jangan pernah mandang buruk orang lain. Kalau kita nggak senang direndahin orang, jangan pernah merendahkan orang lain. Kalau kita nggak senang benci sama orang, jangan pernah benci sama orang lain. Kalau kita nggak senang diomongin sama orang, jangan pernah ngomongin orang lain. Ini kaidah hidup. Kalau kita mau selamat, jangan sampai nanti ketika kita mau dibawa masuk ke dalam surga, ada orang yang nahan kita. Tunggu dulu, saya punya urusan sama kamu. Kamu yang pernah nebar kebencian buat saya. Ayo kita tuntut dulu di hari. Kamu yang suka ngomongin saya di belakang, ayo sini. Lah kita mah kalau diomongin sama orang, dijelekin sama orang, enak. Enaknya kenapa, Bib? Ya kita dapat pahala tanpa kita lakuin. Dulu Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah, tuh pagi-pagi buka jendela, alhamdulillah. Buka pintu, alhamdulillah. Kata murid-muridnya, kenapa Syekh? Kok baru buka jendela, alhamdulillah, buka pintu, alhamdulillah. Kata Sayyidina Syekh Abdul Qadir, ini ribuan mil dari sini ada orang lagi ngomongin saya. Saya mengucap alhamdulillah, karena alhamdulillah saya senang. Saya nggak ngelakuin apa-apa, saya dapat pahala. Dosa saya diampuni, ditambah pahala sama Allah gara-gara diomongin orang. Tapi jangan juga jadi orang yang pengen diomongin orang.
Ada orang kadang dia pura-pura biar diomongin orang, biar dijelekin orang, enggak. Tapi artinya apa? Jadi kita kalau diomongin sama orang, dijelekin sama orang, ya kita ikhlas. Tapi apa? Lakuin kebaikan. Melakukan kebaikan, sebagaimana kita senang orang melakukan kebaikan kepada kita, walaupun kepada orang yang tidak baik kepada kita. Saya Pak Bu, demi Allah, diajarin sama guru-guru kita, sama kiai kita, asatidzah, masyayikh kita. Karena guru-guru saya bukan semuanya habaib, ada masyayikh, ada kiai. Bahkan Kiai Ahmad Baydawi itu guru saya ngaji Quran loh, yang suka ngisi di Kuitang. Guru saya ngaji Quran. Banyak guru-guru kita ngajarin supaya apa? Ayo kita lakuin kebaikan, walaupun sama orang jahat sama kita, walaupun sama orang yang ngomongin kita. Dan demi Allah saya sampaikan, berapa banyak orang yang sekarang ngomongin habaib, ngejelekin habaib. Bahkan ada salah satu orang ngejelekin Al Habib Utsman Mufti Betawi. Saya pernah cium tangan dia Pak Bu. Saya cium tangan. Kenapa? Karena rasa ihtiram kita diajari sama masyayikh kita begitu. Gak berubah, mau ente ngatain aneh juga aneh tetap hormatin ente. Gitu aja selesai. Karena kita diajarkan untuk memperlakukan orang lain dengan baik. Ayo lakuin kebaikan. Jangan kita bilang gak ada hasil bagus, hasilnya banyak. Gak ada kebaikan yang sia-sia. Bapak ibu yang senang melakukan kebaikan, jangan berhenti. Anak muda, ayo tebar kebaikan. Nih disuruh kita, ayo tebar kebaikan. Apa yang bisa kita lakuin? Jangan kita anggap kebaikan kita gak dihargai sama orang. Walaupun orang gak menghargai, tapi kita lihat nanti berapa banyak orang-orang itu merasa bahwa kebaikan itu terasa setelah orangnya tiada. Dulu Sayyidina Ali Zainal Abidin tiap malam ngasih makan orang Madinah, ditaruh di depan pintu rumahnya, nggak pernah ada yang tahu. Semadinah orang-orang yang jeleki beliau. Al-Imam Al-Idrus juga begitu, 13 tahun dicaci maki, dihina, dijelek-jelekin, 13 kampung ngejelekin beliau, tapi 13 kampung tiap malam dikasih makan sama beliau. Nggak pernah berhenti. Al-Habib Ali Al-Haddad Empang Bogor, yang kita suka ziarah ke Empang Bogor, itu Habib Ali bin Al-Haddad, beliau punya murid, kalau malam dipanggil, nak sini. Kenapa? Habib, kamu keliling kampung Empang. Terus apa? Cari suami istri yang pada berantem. Nah, ngapain Habib cari suami istri berantem? Yang suaminya kagak pulang, kagak punya duit, kan istrinya ngambek. Orang dulu susah Pak nyari duit, sampai suami kagak berani pulang dulu. Tahu apa Habib Ali lakukan? Nih ambil duit, tolong sampai ini ke istrinya, tapi jangan bilang dari saya Ali Al-Haddad, bilang ini dari suaminya. Suaminya belum bisa pulang, dititipin duit. Padahal bukan istrinya, bukan keluarganya, bukan saudaranya, tapi tugasnya mereka mendamaikan orang. Kalau kita enggak, lihat orang itu, ada tetangga berantem semua, biasanya betul nggak salah saya ngomong. Itu orang kita belajar dari siapa? Ini bukan standar Nabi, bukan ajaran Nabi, bukan gaya hidup Nabi. Lihat yang diajarkan oleh Rasulullah. Jangan kita anggap bakal sia-sia. Enggak, lakuin kebaikan walaupun orang tidak membalas kebaikan kita. Karena mohon maaf saya sampaikan terakhir, lakuin kebaikan bukan karena orang. Contoh, bapak baik sama pasangan hidup, ibu baik sama pasangan hidup, baik karena pasangan kecewa, saya yang sebutin. Ibu baik sama suami karena suami kecewa, bapak baik sama istri karena istri kecewa, bapak dan ibu baik sama anak karena anak kecewa, tetangga baik sama tetangga karena tetangga kecewa. Tapi kalau kita melakukan kebaikan karena Allah, kita tidak akan kecewa, nggak akan kita kecewa. Berapa banyak suami ngelakuin baik sama istrinya, istrinya ngelakuin kesalahan, kecewa. Berapa banyak istri baik sama suami, dikasih hidupnya buat suami, suaminya ngelakuin satu kesalahan, kecewa. Berapa banyak orang tua yang baik sama anak, ngasih hidupnya buat anak, rezekinya buat anak, anaknya nakal, bandel, ngelawan, kecewa. Berapa banyak tetangga yang kita udah baik, dia bisa mau baik sama dia, tapi dia ngomongin saya sampai kagak sadar, sampai kagak nyangka, kata dia. Kecewa betul nggak? Tapi mohon maaf, kalau kita melakukan yang karena Allah, kita nggak kecewa. Walaupun semua tidak ada yang balas kita. Walaupun istri kita nggak balas, walaupun suami kita nggak balas, walaupun anak kita nggak balas, bahkan bukan hanya tetangga kita atau kaum muslimin, satu dunia kita berbuat kebaikan, tidak ada satu dunia membalas kita, kita tidak akan kecewa kalau kita lakukan karena Allah, karena ada Allah yang akan membalas kebaikan kita. Dan balasan Allah jauh lebih indah. Allah yang akan menjadikan dari pasangan kita balasan, dari tetangga kita balasan. Berapa banyak orang yang sadarnya nunggu 10 tahun, ada anak kebaikan orang tua, sadarnya udah meninggal. Ya Allah, andai bapak saya masih hidup. Ya Allah, andai emak saya masih hidup. Betul nggak? Ada anak muda sampai ngomong begini, ya Allah, andai bapak saya masih hidup, ya saya nyesel dulu kagak dengerin omongan bapak saya. Temennya nanya, emang bapak lu ngomong apa? Ya itu dia, saya kagak dengar, saya kagak tahu. Jadi intinya apa? Ayo kita lakuin kebaik. Mau jadi orang baik, insya Allah.
Mudah-mudahan kita jadi orang baik semuanya. Terakhir satu cerita. Dulu ada satu orang soleh namanya Habib Musayyah. Apa itu dia Nabi? Di Hadramaut. Dia kaya raya, soleh, ahli beralim. Dia buat tempat air. Kalau di sana tuh orang suka sedekah air. Kalau sedekah air kan buat orang minum tuh sedekah yang paling utama di antara yang lain. Dia buat tempat air. Kalau orang kita dulu kayak kendi. Jadi kalau orang lewat musafir tuh dikasih tuh air gratis. Kalau gitu sekarang kapan aja bayar? Air 2.000, 3.000, ada yang sampai 8, 10.000. Saya kemarin beli air dibakar 20.000, mahal banget. Air putih doang. Kalau tahu beli kan bawa dari rumah ya. Ini orang soleh nugasin satu orang, jagain ya, ini tempat air bersihin buat orang minum, pahalanya biar ngalir. Tapi ada orang kagak seneng sama kebaikan ini orang soleh. Setelah dibersihin, ya kalau dibersihin, gelasnya dibersihin, ada nih orang datang ketika orang udah nggak ada, dia bawa kotoran binatang sengaja dimasukin di situ. Jadi itu air berubah jadi bau, jadi kotor, nggak ada yang mau nih. Sehari dilihatin, 2 hari, 3 hari habis dibersihin begitu. Ini yang bertugas ngebersihinnya capek, lapor dia ke tuannya, tuan mohon maaf nih, ini tempat air wakaf yang tuan siapkan, ini ada orang jahil, dia taruhin kotoran di situ. Gimana ya tuan? Oh kata tuannya gampang. Coba nanti habis kamu bersihin, kamu liatin malam liatin. Kira-kira bener nggak ada orang yang jahil naruhin kotoran? Jangan-jangan kita suruh doang. Kita harus cari tahu dulu. Bener dirapihin. Setelah dirapihin udah dibersihin, dia nunggu dari jauh, diliatin betul ada satu orang. Dia nggak suka sama amalan orang soleh ini. Dia bawain kotoran binatang dimasukin ke sini. Berarti kan ketahuan kan siapa orangnya nih? Lapor dia kepada pemilik tempat air, bilang, tuan udah ketahuan orangnya si Fulan bin Fulan. Oh si Fulan bin Fulan ya, kira-kira marah nggak? Enggak. Ini yang punya tempat air nggak marah, nggak kesel, nggak gedek, enggak. Apa yang dilakukan? Kalau begitu ayo kita sekarang berangkat rame-rame, ambil diajakin keluarganya kita ke rumah si Fulan bin Fulan ini, itu yang naruh kotoran di tempat air minum kita. Terus apa? Sebelum ke sana diajak tuh keluarganya, ayo kita ke pasar dulu, beli beras, beli minyak, beli ini, beli itu, beli bahan makanan agak banyak, bawain rame-rame itu. Datang sampai ke rumahnya, dibuka, dilihat rombongan yang datang. Ini si pemilik rumah yang jahil ini pas melihat orang ramai ketakutan. Waduh, saya ketahuan nih. Ada yang naruh kotoran. Apa marah? Enggak. Kesel enggak? Ini orang soleh cuma bilang maafin saya ya. Saya kurang perhatian sama kamu. Saya nggak ngelihat kamu dalam keadaan kurang. Ini saya bawain hadiah, bahan makanan, ini semuanya hadiah buat kamu. Maafin kekurangan saya, kekurang ngeliatan saya, kekurang perhatian saya. Bayangin coba, ini orang udah jahil, udah jahat, udah berperilaku buruk, dibalas dengan kebaikan. Kira-kira berubah nggak hatinya? Berubah 180 derajat. Ya mohon maaf, ada orang-orang di sekeliling kita, mereka pengen dilihat kita. Mereka pengen ditegur, pengen disapa. Berapa banyak orang yang kerja di satu perusahaan yang dilihat siapa? Direkturnya, manajernya. Mohon maaf Pak Bu, tukang sapunya kira-kira dikenal nggak? Ya. Bapak yang kerja di perusahaan kenal tukang sapu di kantor Bapak? Belum tentu. Yang tukang bersih-bersihin tempat, yang nyapu, yang ngepelin kamar mandinya, belum tentu kita kenal. Sampai ada orang nulis surat, dia bilang kita cuma pengen dilihat. Apa yang ngomong begitu? Kenapa? Kita kadang-kadang kurang perhatian sama orang-orang di sekeliling kita. Kadang-kadang kita lebih peduli kebaikan kepada diri kita daripada orang lain. Kita banyak nuntut dicintai daripada memulai untuk mencintai orang lain. Kita banyak nuntut ingin diberikan, lupa untuk memberikan kepada orang lain. Ini kehidupan kita sekarang. Padahal Nabi mengajarkan kita khairun nas anfa'uhum. Kalau kita mau jadi manusia yang paling baik, manusia yang paling mulia, jadilah yang bermanfaat untuk orang lain. Makanya saya ajak, ayo jadilah kita orang-orang baik yang senang ngelakuin kebaikan, biar insya Allah nanti kita dikumpulin dengan manusia yang terbaik di tempat yang terbaik di surganya Allah bersama manusia yang terbaik Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu tadi pesan saya tuh, adik-adik jangan pada main judi, jangan main game dulu ya, jangan ya deh ya, begitu ya, jangan ya deh ya begitu ya, jangan dah. Ayo fokus, cari aktivitas, cari kebiasaan, cari keahlian.
Kita doain mudah-mudahan di sini ada yang jadi dokter, siapa tahu ada yang jadi ulama, siapa tahu ada yang jadi mekanik, siapa tahu besok ada yang menyukai motor, nama mereknya bukan Suzuki lagi, Curug Motor. Siapa tahu Pak Bu, amin. Kita pengen dong lewat sini lihat rumah gede, rumah siapa? Oh itu kan jamaah Musolah Al-Karimiyah itu, muridnya Kiai Fauzan. Kan enak ngeliatnya begitu, betul nggak? Kita lihat itu rumah muslimin, rumah ini, rumah itu, kagak ada yang kita kenal kan, gak enak. Betul nggak? Kita pengen semua anak-anak kita sukses berhasil. Terakhir saya sampaikan, ayo mulai sekarang lakuin kebaikan sekecil apapun. Kita tidak pernah tahu kebaikan apa yang bisa mengantarkan kita masuk dalam surga Allah. Tinggalin dosa, tinggalin kesalahan sekecil apapun. Kita nggak tahu dosa apa yang menyeret kita masuk ke dalam api neraka Allah. Ikuti jalannya Nabi Muhammad lewat guru-guru kita. Alhamdulillah ada pengajian, ayo kita ngaji, kita ramein, kita syiarin. Insya Allah hidup kita barokah dunia akhirat. Ini saya ngomong jadi kepanjangan nih. Masih ada lagi kan yang ceramah ya? Masih ada lagi, benar? Saya sebenarnya Pak Bu, jadwalnya bukan di sini. Ini gara-gara perintah paman saya, Ami Farid. Ami Farid bilang suruh datang, saya datang. Padahal saya ada jadwal di Kemangisan. Maki Zainuddin Ali, Maki Fikri Aminullah. Cuman karena patuh sama paman, biar insya Allah saya jadi barokah. Karena kalau ponakan kurang ajar sama pamannya. Berapa? Bahkan kita mah hidup kita diomongin aja sama orang. Kita misalkan acara pengen cepet-cepet, apaan sih ini? Datang cuma cepet-cepet, ada aja. Kita ngomong begini, kalau misalkan apa salah dikit kita pengennya begitu kan, orang kan nggak mau apa namanya, pengen tahu kehidupan kita, orang nggak mau nyadarin kita, orang nggak mau wajarin kita, betul nggak? Baru ceramah dikit, alhamdulillah dapetnya panjang. Mudah-mudahan manfaat hadal ini wal minkum. Al-afwa dan tadwir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh izin